Salam kawan-kawan, kita masuk dalam Apologetika Kristen bagian 10. Islam bertanya dan iman Kristen menjawab. Apologetika Kristen masa kini menjawab pertanyaan dogmatis non-Kristen dari kacamata Alkitab. Bersama saya, Pendeta Ewin Joshua Silitonga, dalam topik Apologetika Kristen masa kini. Untuk mengembangkan channel ini, saya dan berbagi pengetahuan dasar tentang iman Kristen yang Alkitabiah, saya mohon agar video ini di-share dan di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan membahas satu judul yang sering dipertanyakan kawan-kawan non-Kristen dengan judul tentang mana dalilnya bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Kawan-kawan, bicara perayaan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember, tentu kita akan bicara Natal. Jadi Natal itu berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata dis natalis yang artinya hari kelahiran. Nah, dalam bahasa Inggris disebut sebagai Christmas atau Christmas, yang berasal dari dua kata Christes dan Messes, yang artinya adalah misa atau kelahiran Kristus. Harus diakui bahwa di dalam Alkitab tidak ada catatan kapan Yesus lahir, dalam arti tanggal berapa Yesus lahir, bulan berapa Yesus lahir, dan tahun berapa Yesus lahir. Tidak ada dicatat dalam Alkitab. Itu harus kita akui. Dan memang tidak ada ditemukan dalam Alkitab perintah untuk merayakan atau memestakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena itu dalam iman Kristen, perayaan Natal itu disebut adipiora. Maksud adipiora ini adalah jika dilakukan tidak salah dan jika tidak dilakukan juga tidak dosa. Mungkin kalau saya bisa mengasumsikannya atau mentariknya, itu kalau dalam agama Islam kira-kira seperti mirip dalam persoalan pencatatan dan pengumpulan surah Quran. Sebab tidak ada diperintahkan oleh Muhammad agar Quran dituliskan, dikumpulkan dan dijilid menjadi kitab. Karena itu ketika Khalifah Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mencatat, mengumpulkan dan menjilid mushaf Quran tersebut, Zaid berkata, Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk melakukan demikian. Tetapi demi kemaslahatan banyak orang, demi melestarikan ajaran-ajaran Quran, di mana pada saat itu masa perang, banyak penghafal dan pelafal Quran mati sebagai korban perang. Untuk menjaga itu, akhirnya Zaid melakukan itu. Zaid bin Sabit ini melakukan itu, dia mengumpulkan, mencatat ulang, dan jadilah kitab yang disebut dengan Quran. Nah, karena tidak ada ditemukan di dalam Alkitab perintah secara langsung dari Tuhan Yesus untuk merayakan Natal, pada gereja mula-mula di zaman para rasuli, pasca kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan sesudah Pentakosta, ternyata gereja mula-mula ini tidak merayakan perayaan Natal. Menurut para ahli sejarah, perayaan Natal pertama kali itu dirayakan di dunia ini tahun 221 Masehi. Itu dimulai oleh Sextus Julius Africanus. Tetapi dalam abad ketiga atau tahun 221 ini perayaan Natal itu dirayakan dalam berbagai versi tanggal, bulan. Ada yang merayakan tanggal 20 Mei, ada yang merayakan tanggal 19 April, ada yang merayakan tanggal 6 Januari. Artinya pada abad ketiga sudah dirayakan Natal, tapi perayaannya belum seragam tentang penanggalan kapan Natal itu dirayakan di seluruh gereja pada masa itu. Nah, kalau kita cek di tahun 1600 baru muncul ada satu mazhab atau satu kumpulan yang besar yang disebut sebagai Puritan Gereja. Mereka melarang Natal dengan alasan bahwa Natal itu adalah kekafiran atau dari budaya kekafiran. Artinya mulai dari tahun 221 Masehi sampai tahun 1500-an Masehi itu Natal itu dirayakan ya, dan tidak dibilang salah, tidak dibilang apa, tidak ada persoalan. Lalu tahun 1600 baru muncul persoalan ketika ada sekelompok besar orang Kristen yang menyebut sebagai kelompok Puritan. Mereka menyatakan bahwa Natal itu tidak boleh dirayakan, alasannya karena perayaan Natal adalah perayaan kekafiran. Tetapi akhirnya Natal tetap dirayakan dengan pemaknaan baru atau dengan pemaknaan yang tertulis dalam Alkitabiah, di mana Kristus Yesus harus lahir dalam diri setiap orang percaya, setiap hari, setiap waktu, dan setiap jam. Dan Natal adalah momentum untuk mengingatkan kita akan peristiwa kasih Tuhan kepada umatnya, dengan mau datang menjadi manusia melalui kelahirannya di kandang domba untuk menebus dosa-dosa manusia. Natal juga menjadi momentum untuk menghentikan budaya penyembahan berhala dan menggantikannya kepada penyembahan kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Perayaan Natal dirayakan tanggal 25 Desember secara umum dimulai sejak tahun 336 Masehi atau pada abad keempat sesuai dengan kalender Romawi. Seperti yang telah diterangkan di atas, gereja mula-mula mulai dari zaman Rasuli hingga bapak-bapak gerejawi, perayaan utama umat Kristen adalah Paskah dan Natal tidak dirayakan sama sekali. Ketika Injil menyebar ke daerah-daerah non
Yahudi, terkhusus orang-orang Romawi dan Yunani, di mana di daerah itu sudah terlebih dahulu mereka memeluk kebiasaan penyembahan berhala atau kekafiran, sehingga sekalipun mereka sudah Kristen, mereka tetap melakukan budaya dan tradisi kekafiran atau penyembah berhala. Akan tetapi mereka Kristen, tapi mereka tidak bisa meninggalkan tradisi kebudayaan atau kebiasaan penyembahan berhala mereka untuk melakukan perayaan atau festival setiap tanggal 24 sampai tanggal 5 Desember untuk penghormatan kepada dewa Saturnus dan dewa matahari. Itulah kenapa perayaan itu disebut sebagai perayaan Saturnalia untuk dewa Saturnalia. Untuk menghentikan praktik penyembahan berhala melalui kebiasaan adat istiadat kekafiran itu, Paus Julius I tidak bisa melarang perayaan itu karena semua orang menginginkan perayaan itu dan sudah menjadi kebiasaan mereka untuk melakukan festival pada perayaan itu. Untuk mensiasati itu, maka Paus Julius pertama membiarkan perayaan itu berlangsung dan mendukung perayaan itu berlangsung setiap tanggal 24-25 Desember, tetapi menggantikan objek penyembahan dalam festival itu tidak lagi kepada dewa Saturnus atau dewa Saturnalia, tetapi kepada Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan sejak tahun itulah, tahun 336 Masehi itulah, perayaan Natal itu tanggal 24-25 Desember itu tidak lagi dilakukan untuk menyembah dewa, tapi untuk menyembah Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saya pikir ini sudah jelas bahwa tanggal 24, tanggal 5 Desember itu orang Kristen merayakan Natal itu bukan karena dalam Alkitab, tidak ada Alkitab menerangkan itu, tetapi ada satu fakta sejarah bahwa terpaksa karena itu sudah menjadi kebiasaan orang. Kalau langsung diputuskan kebiasaan orang tidak bisa, tapi bagaimana kebiasaan orang itu diubah objeknya yang biasanya kebiasaannya adalah untuk dosa, nah biar dia melakukan kebiasaannya itu tetapi objeknya diganti untuk Tuhan. Kira-kira seperti itu latar belakang kenapa Natal diselenggarakan tanggal 24-25 Desember. Kiranya memberkati. Tuhan Yesus memberkati.